Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Dan bagi Anda yang baru bergabung serta baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Selamat datang, mudah-mudahan semua video dalam video ini bisa memberikan manfaat kepada Anda semua. Pendidikan merupakan sebuah hal yang tentunya sangat didambakan, dan ini merupakan hak yang pasti semua orang mendambakan ya, ke pendidikan yang baik, kemudian pendidikan yang bagus. Dan dengan pendidikan setiap orang bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan impian ketika kecil. Ketika kecil biasanya cita-cita itu cenderung banyak atau beragam ya. Misalkan ketika nanti sudah besar mau jadi apa, mau jadi insinyur, mau jadi pilot, mau jadi presiden, bahkan ingin jadi seorang Ultraman atau Power Rangers. Apakah ada yang salah? Enggak ada yang salah. Semua orang punya impian, apalagi anak kecil ya, yang tentunya imajinasinya juga sangat banyak daripada orang dewasa. Tetapi begini, apakah memang pendidikan itu merupakan jaminan seseorang akan mendapatkan masa depan yang layak? Atau pertanyaan yang lebih filosofis adalah, setujukah Anda kalau pendidikan itu tidak menjamin apa-apa dalam kesuksesan Anda di suatu saat? Kesuksesan Anda itu dijamin oleh bagaimana Anda sendiri yang berjuang, orang-orang sekitar Anda, dan juga lingkungan Anda. Nah, ini akan kita coba kaji, coba kita bahas pada episode kali ini. Karena banyak sekali orang-orang yang berkuliah tinggi-tinggi tapi ujung-ujungnya adalah bekerja dengan orang juga. Ya memang sih definisi sukses itu banyak. Ayo kita putar dulu intronya dan kita bahas bersama. Banyak orang yang ingin melanjutkan sekolah, banyak orang yang juga putus sekolah, dan juga banyak orang yang bosan dengan sekolah. Baik itu sekolah negeri ataupun sekolah swasta, yang penting sekolah. Tetapi sekolah di sini bukan berarti tidak penting ya, sekolah itu sangat penting. Karena biar bagaimanapun sekolah ini adalah salah satu instrumen yang membantu untuk mencapai peradaban, untuk membuat seseorang menjadi lebih cerdas, dan membuat seseorang menjadi lebih berkarakter. Karena sekolah itu adalah salah satu hal yang tentunya wajib ada di setiap negara. Dengan sekolah kita bisa mengenal apa yang dimaksud dengan geografi, apa yang dimaksud dengan biologi, dan seterusnya. Tanpa sekolah kita nggak akan bisa seperti sekarang, tidak bisa baca tulis dan seterusnya. Jadi di video ini saya menekankan bahwa sekolah itu memang sangat penting, sangat fundamental. Setiap orang tentunya wajib untuk bersekolah. Tetapi begini, ketika sekolah itu dikaitkan dengan kematangan seseorang dalam tanda kutip mencari nafkah ataupun tingkat kesuksesan seseorang, tentu hal ini wajib untuk kita bahas ya. Karena memang banyak sekali argumentasi yang beredar di masyarakat, terutama para orang tua yang sekali lagi menekankan kepada sekolah tinggi itu adalah jalan menuju kesuksesan atau salah satu jalan untuk menuju kesuksesan. Benarkah seperti itu? Mari kita bahas dari sisi sekolahnya dulu ya. Jadi gini, sekolah itu banyak ragamnya kan. Sekolah itu memang banyak sekali ragamnya. Ada sekolah yang memang dikhususkan untuk kejuruan seperti SMK, ada sekolah model, ada sekolah yang berbasis praktek, ada sekolah yang berbasis sampai sekolah luar biasa juga ada untuk orang-orang disabilitas. Bahkan ada juga sekolah yang memang seperti pondok pesantren seperti itu. Ya banyak sekali sekolah. Tetapi kalau kita padukan dengan kesuksesan seseorang, maka sebenarnya sekolah itu hanya salah satu instrumen, hanya salah satu variabel dari jutaan variabel ketika mereka sudah lulus. Kenapa demikian? Karena ketika mereka sudah lulus, semua teori yang diajarkan di sekolah kemungkinan besar tidak akan dipakai. Ya kemungkinan besar ini, bukan mutlak ya, bukan absolut, tapi kemungkinan besar. Karena betapa banyak di luar sana para lulusan sekolah baik SMA atau bahkan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang mohon maaf masih menjadi seorang pegawai, masih menjadi buruh, dan masih bekerja dengan orang. Nah,
Sekali lagi, kesuksesan itu tentunya banyak faktor ya, multifaktorial. Indikator kesuksesan itu tidak hanya bisa dilihat dari berbagai sisi saja, tetapi ribuan bahkan jutaan mungkin ketika kita bisa melihat atau menilai seseorang itu sukses. Ya, sukses itu tentunya memiliki makna yang beda-beda dari setiap orang. Sehat juga sukses, punya anak juga sukses, punya istri juga sukses, punya istri 2 juga sukses. Berhasil membangun karir juga sukses, bangun rumah sukses, pergi haji sukses, semuanya sukses. Jika dalam tanda kutip seseorang tersebut mencapai level tertinggi dan level tersebut tidak pernah dicapai dalam hidupnya. Atau dia menemukan sebuah standar baru dalam hidupnya di mana standar tersebut tidak mereka raih sebelumnya. Itu sukses ya, dalam tanda kutip secara sederhana. Tetapi kita begini, yang pertama dari sekolahnya dulu. Jadi sekolah di Indonesia itu memang seolah-olah mengajarkan kita untuk menjadi guru. Kenapa? Ya karena dari dulu kurikulum kita selalu digodok, kurikulum kita selalu diganti. Mulai dari KTSP, K13, Purmer atau kurikulum merdeka dan seterusnya. Ini berarti menunjukkan bahwa sekolah kita ini nggak konsisten dari sejak awal. Kita lihat nih, contoh-contoh sekolah-sekolah yang ada di luar negeri. Kurikulumnya kan nggak banyak berubah. Tapi di Indonesia sendiri, dari dulu sampai sekarang, banyak yang berubah. Coba Anda bisa pastikan, Anda hitung sendiri berapa kali kurikulum ganti di negara kita ini. Tujuannya tentunya adalah untuk menggodok para siswa dan gurunya untuk menjadi orang yang lebih revolusioner. Tapi kenyataannya gimana? Tetap aja kayak gini. Itu yang pertama dari sekolahnya. Yang kedua, mindset orang Indonesia atau anak-anak Indonesia itu tentunya harus diredefinisi lagi, harus direinstall. Kenapa? Karena begini, banyak mahasiswa atau siswa yang kuliah atau sekolah itu hanya ikut-ikutan teman. Atau mereka nggak punya passion tapi mereka kuliah. Ada juga yang fanatik. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena begini, banyak ya para mahasiswa-mahasiswi di kota-kota besar atau di pedesaan, di daerah-daerah ingin kuliah di kampus favorit. Kemudian nggak diterima, akhirnya mereka lari ke perguruan tinggi swasta. Apa yang terjadi? Kuliahnya nggak serius. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, kuliah dimanapun, jurusan apapun, ketika kita udah lulus, yang dipakai itu adalah passion, adalah bakat kita. Ijazah itu hanya nomor sekian. IPK itu hanya nomor sekian. Yang menentukan tentunya adalah lingkungan kita, bagaimana kita berorganisasi. Coba Anda perhatikan. Anak yang aktif di organisasi ketika kuliah dengan anak yang aktif di kelas atau kutu buku selama kuliah, pasti mereka banyak yang lebih sukses dalam tanda kutip, yang banyak relasinya di organisasi tersebut. Kenapa? Karena mereka aktif di luar kampus. Mereka diajarkan bagaimana cara leadership, mereka diajarkan bagaimana cara mencari peluang. Dan ini yang nggak diajarkan di kampus. Dan biasanya para dosen itu memang agak nggak senang dengan anak-anak yang tipe organisatoris seperti itu. Kenapa? Karena banyak tersita waktu kuliahnya. Dan anak tersebut biasanya nanti ketika sudah lulus bakal jadi orang. Coba deh Anda perhatikan, Anda data betapa banyak mahasiswa-mahasiswa yang jadi aktivis yang sekarang jadi orang-orang penting dengan kedudukan-kedudukan yang cukup strategis di Indonesia. Coba deh Anda hitung sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya jangan melihat outputnya, tapi lihat karyanya. Nah maksudnya gimana? Jadi gini, output atau lulusan dari sebuah universitas tidak bisa kita judge sebagai orang yang pinter atau orang intelektual, tetapi lihatlah karyanya. Ya karya itu banyak ya, bukan hanya dari segi fisik saja, tapi pemikiran, kontribusi kepada masyarakat, kemudian ide-ide kreatifnya itu juga harus kita perhatikan juga. Karena begini, banyak sekali output lulusan yang memiliki nilai cum laude atau memiliki prestasi akademik di kampusnya, tapi ketika mereka sudah lulus, mereka tidak tahu harus ngapain. Mereka hanya mengandalkan, mengandalkan ijazah. Ujung-ujungnya kalau memang nggak bisa, orang dalam yang bertindak. Coba deh perhatikan lagi. Seorang lulusan mahasiswa
ayah ibunya atau keluarganya atau circle keluarganya berasal dari keluarga yang notabene menjadi seorang pegawai atau menduduki kedudukan yang strategis, dengan mahasiswa yang orang tuanya pas-pasan. Kemungkinan ini akan berbeda ketika lulus. Pas-pasan dalam tanda kutip, orang tuanya nggak jadi apa-apa, nggak jadi ASN, nggak jadi guru, nggak jadi polisi. Circle-nya pasti berbeda. Effort perjuangannya pasti lebih ngena yang orang biasa ini. Kenapa? Karena circle yang pertama itu tentunya mereka akan numpang ke orang tua, walaupun nggak semuanya ya. Tapi biasanya peran orang tua sangat aktif di situ, sangat masif. Berbeda dengan seseorang atau mahasiswa yang outputnya berada di keluarga yang biasa-biasa saja. Ini akan berbeda outputnya nih. Daya juangnya akan berbeda, daya saingnya juga berbeda. Ya, itu yang ketiga. Nah, yang sebenarnya ada banyak, cuman saya simpulkan ada 5. Ada 5 tentunya hal yang mengapa kuliah itu nggak bisa kita jadikan patokan sebagai pelopor masa depan untuk di kemudian hari. Yang keempat adalah penghasilan. Nah, penghasilan ini kenapa saya taruh di nomor 4? Karena nggak semua penghasilan itu bisa dilihat dari nilainya, tapi dilihat dari bagaimana kebermanfaatan penghasilan tersebut. Seperti contoh, penghasilan 5 juta dengan penghasilan 1 juta. 5 juta tapi manfaatnya sangat besar. Contohnya misalkan 5 juta itu dari hasil ketika mereka jerih payahnya sangat luar biasa, mereka mendapatkan bonus dan seterusnya. Penghasilan 1 juta tapi mereka dalam tanda kutip dalam tekanan kerja yang sangat berlebihan. Nah, ya silakan gaji 5 juta tapi enggak ada tekanan kerja, atau gaji 1 juta yang ada tekanan kerja. Kebalik ya. Gaji 5 juta enggak ada tekanan gaji 5 juta dengan tekanan kerja, atau gaji 1 juta enggak ada tekanan kerja, pilih mana itu. Nah, jadi gini, banyak sekali data-data yang ada di Google ya, tentunya yang membicarakan tentang penghasilan dari seorang lulusan sarjana, magister, bahkan doktor. Jadi semakin Anda lulus kuliah perguruan tinggi, semakin tinggi nilai Anda, tentu Anda akan menjadi orang yang agak gengsi ketika ingin bekerja di suatu tempat. Apalagi Anda lulusan master, apalagi Anda lulusan PhD, luar negeri, atau doktoral di dalam negeri. Tentu Anda akan semakin memilah dan memilih. Karena memang daya jual Anda akan semakin tinggi, grade Anda akan semakin tinggi, self achievement Anda akan semakin tinggi. Nah, hal ini yang membuat Anda dalam tanda kutip, tidak semua ya, yang membuat kita cenderung untuk memilih pekerjaan. Nah, cenderung untuk memilih pekerjaan. Padahal pekerjaan itu seharusnya kita nggak milih. Kenapa? Karena semua orang butuh pekerjaan. Kita lihat ya, semua rata-rata zaman sekarang informasi bisa diakses dari manapun, termasuk dari smartphone yang Anda pakai ini. Jadi sepertinya suatu saat di masa depan orang kuliah dengan orang yang nggak kuliah bedanya cuma satu, hanya di ijazah aja. Itu pun saat ini orang masih banyak marak jual beli ijazah. Bisa saja orang yang nggak kuliah lebih pintar. Kenapa? Mereka belajar secara self learning atau belajar sendiri, belajar mandiri, sedangkan orang kuliah masih diatur oleh dosen-dosennya. Nah, silakan Anda renungkan hal ini. Banyak di luar sana orang-orang yang nggak kuliah tapi bisa bikin pesawat, orang-orang nggak kuliah bisa bikin karya-karya yang sangat fenomenal. Albert Einstein nggak lulus kuliah tapi bisa menjadi seorang ilmuwan revolusioner sampai sekarang bahkan. Siapa lagi? Mantan menteri kelautan ya, punya pesawat bisa jadi menteri, Ibu Susi itu. Kemudian siapa lagi yang nggak kuliah? Microsoft, Bill Gates nggak lulus kuliah. Steve Jobs juga nggak lulus kuliah. Jack Ma dan banyak sekali tokoh-tokoh besar yang nggak bisa saya sebutkan. Mereka juga nggak kuliah. Kenapa? Ya mungkin karena memang sudut pandangnya berbeda, circle-nya juga berbeda. Nah, lagi-lagi lingkungan atau circle ini yang menentukan bagaimana kita
beranjak dewasa kelak dan bagaimana kita meraih kesuksesan. Sekali lagi sukses itu banyak indikatornya ya, bukan hanya dilihat dari mobil BMW dan Mercedes-Benz-nya. Tidak dilihat dari itu. Yang kelima, banyak sekali ya orang-orang tua kita yang menganggap bahwa kuliah itu akan menjanjikan. Enggak seperti itu para orang tua, enggak seperti itu. Ya banyak sekali orang-orang yang berkarya dari luar kuliah tapi dia sukses luar biasa. Seorang YouTuber misalkan, seorang blogger, seorang vlogger. Mereka menghasilkan duit, menghasilkan uang dari luar kuliah, dari luar akademik. Ya, dari luar akademik. Nah, ada mindset yang keliru juga ketika kita kuliah, ketika kita sedang menempuh pendidikan. Kan biasanya kalau di kuliah itu ada dua prestasi yang sangat prestisius ya. Ada prestasi akademik dan non akademik. Biasanya ketika wisuda atau yudisium itu disebutkan. Tetapi mengapa seolah-olah prestasi non akademik ini termarginalkan? Padahal itu juga bisa membuat mendongkrak nama baik kampus, bisa membuat branding kampus. Tapi kenapa kok seolah-olah termarginalkan? Kenapa dalam tanda kutip masyarakat Indonesia itu lebih mendewakan prestasi akademik daripada non akademik? Ini seharusnya nggak terjadi lah. Semuanya sama, equal. Semuanya sama, equal. Jadi biar bagaimanapun yang namanya prestasi itu adalah pencapaian individu yang semua orang kagak bisa. Ya, semua orang kagak bisa. Jadi prestasi akademik ataupun prestasi non akademik sama pentingnya. Sama pentingnya, nggak ada bedanya. Jadi ya seperti itulah kenapa kuliah itu atau kuliah tinggi itu tentunya nggak menjamin seseorang untuk sukses. Karena pada endingnya, pada akhirnya adalah orang ketika lulus kuliah atau lulus sekolah atau lulus apapun itu pada akhirnya adalah mereka mencari jati diri. Ya, mereka mencari jati diri. Tetapi ada satu catatan juga, kalau misalkan ketika kita ingin menjadi seorang pendidik, ingin menjadi dosen misalkan atau ingin menjadi seorang profesor, maka kuliah setinggi-tingginya tentunya menjadi syarat mutlak ketika Anda ingin menjadi seorang pengajar yang profesional, bisa dosen, bisa praktisi, bisa apapun itu, bisa menjadi hakim atau lawyer, atau bisa menjadi seorang advokat, atau bisa menjadi seorang diplomat. Tentu kuliah itu adalah hal yang wajib Anda tempuh. S1, S2, S3, bahkan mengambil seorang profesor itu wajib ya. Memang banyak sih orang-orang yang sukses dari sekolah seperti daftar ASN, itu memang banyak. Seperti mau jadi keterima di perusahaan BUMN, ya itu wajib. Tapi kalau misalkan circle-nya Anda atau passion Anda adalah berdagang atau bertani atau industri kreatif atau untuk menjadi seorang freelancer, menjadi influencer dan menjadi apa saja profesi-profesi yang tentunya saat ini di era disruption ini, ya Anda nggak harus kuliah. Banyak informasi-informasi yang bisa diakses oleh Anda dengan mudahnya, gratis lagi, apalagi sangat murah. Dan tentunya orang kuliah itu juga bukan waktu yang sebentar, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun bahkan. Nah seperti itulah kira-kira. Jadi kesuksesan itu sebetulnya tidak berjalan lurus dengan kesuksesan. Itu hanya sebuah indikator dari beberapa variabel yang tentunya tidak bisa kita pandang, tidak bisa kita dewakan. Karena memang ujung-ujungnya adalah kembali lagi kepada personal, circle dan juga passion ketika mereka sudah lulus kelak. Bagaimana mereka berkontribusi kepada masyarakat dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat videonya. Kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun ada statement saya yang kurang setuju, silakan kritik dan saran tetap saya tunggu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.